Lagu We stand before you. We bow before you. Itu saya dapat 30 tahun yang lalu kurang lebih. Saya masih di Kota Mataram di Pulau Lombok. Saya dapatkan refrennya saja, chorusnya. Lalu saya juga dapatkan melodi untuk baitnya. Tapi saya belum dapat kalimatnya. 2 bulan lalu saya ke Amerika ketemu cucu-cucu saya. Bercanda sama cucu-cucu, hikmat datang. That's the power of cucu-cucu. Kuasa cucu-cucu itu membangkitkan inspirasi. Muncullah bait itu ya. Let your kingdom come and reign forevermore. Let your will be done on earth as it is in heaven. We are a chosen people. We are a royal priesthood. We are a holy nation. Jadilah lagu. Oke. Baik, saya akan sampaikan kepada I need you sing this song again after preaching, oke? Nah, gini, tema kita sepanjang bulan Oktober di seluruh GBI Rock dalam dan luar negeri adalah staying vigilant. Kalau diterjemahkan secara bebas gini, tetap waspada, siap siaga, gitu. Kita mengenal kata siap siaga itu dari dunia militer seringkali ya. Lihat kalau saudara pergi kantor polisi atau ke Kodim, kemana Koramil kah, atau ke tempat lebih tinggi lagi. Begitu manggil anak bos, siap, gitu kan? Tapi sekarang diplesetkan oleh banyak anak muda, siap. Jadi terjadi degradasi pengertian tentang siap itu, diviralkan lagi. Saya harus beritahu saudara, gak apa-apa sih silakan anak muda punya guyonan. Tapi saya memberitahu saudara, Alkitab menunjukkan, ini muncul ketika saya dalam perjalanan tadi dari Cirende. Saya melayani pagi tadi di gereja Pantai Costa di Indonesia, GPDI Cirende, Gembala Pak Doni Tompunu dan Ibu Sandy Sujak yang pernah khotbah di sini. Di tengah jalan saya teringat ayat ini. Terus makanya David bilang, jangan terburu-buru Papa. Papa kalau dapat pewahyuan baru, ya David sopir saya tadi dia. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, ini penting. Ternyata Alkitab menunjukkan saudara dan saya ini bukan cuma orang Kristen biasa. Saudara dan saya ini statusnya bukan jemaat biasa. Saudara juga seharusnya jadi prajurit atau tentara. 2 Timotius 3 dan 4. Kita baca ya 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Prajurit. Not only a soldier but warrior. Tentara kita ini prajurit. Next. 4. Keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada siapa? Komandannya. Dengar saudara, Anda harus mendefinisikan dirimu, mengidentifikasi diri saudara. Saudara memang manusia, saudara putra putri kerajaan, tapi saudara seorang prajurit, saudara seorang tentara. Tentara itu dibutuhkan apa? Kesiapannya, kewaspadaannya. Tadi Pak Arif sudah jelaskan, kalau pas perang, musim perang, tentara yang suruh jaga malam tertidur, hukumannya bisa mati memang. Saudaraku, coba terapkan ini. Karena ini banyak tidak disukai anak muda. Anak muda sekarang gak suka bicara disiplin. Karena mereka suka apa? Mager. Sudah dikasih tahu sedikit, saudaraku langsung beribu alasan. Tidak saudaraku. Saya harus menegaskan setiap kita harus mengidentifikasi diri kita. Kita juga seorang tentara di dalam Tuhan. Ya, memang saya bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Memang kita nggak bedil pistol, kita lawannya kuasa kegelapan, setan dan segala jenisnya. Nah, mari kita lihat sikap apa saja yang harus kita betul-betul siap. The first point is next. Keeping watch for
Christ return. Kita harus tetap siap siaga, waspada. Alasannya apa? Yesus segera datang. Udah. Sebetulnya kalau dipikirkan, kita baca dulu deh Matius 24 ayat 44. Kita baca sama-sama ya. Ayo diperkatakan 1, 2, 3. Sebab itu, saya masih melihat saudara masih baca dalam hati ya. Perkatakan 1, 2, 3. Sebab itu lebih keras. Hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Waktu saya ketemu ayat ini, saya renungkan, saya mikir loh. Sebetulnya kalau Yesus datang itu sukacita kan. Sebetulnya sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang sebetulnya ya memang dia datang gitu ya. Yang memang kita harus sambut dengan senang dan bahagia. Tapi saya renungkan lebih dalam. Ada 2 poin penting. Begini, 1. Ketika Yesus datang, berarti ada yang ditinggalkan. Ada yang ditinggalkan sama Tuhan Yesus. Pengalaman ditinggal sama Tuhan Yesus, itu saya beritahu saudara, itu akan menjadi pengalaman terburuk dalam hidup manusia. Orang ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan orang tua masih bisa hidup. Tapi kalau ditinggalkan Tuhan. Orang Manado bilang, sudah Jo, ngana mau bikin apa dang? Tidak bisa saudaraku. Kita membutuhkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi nanti ada orang-orang tertentu yang sekalipun Kristen rajin ke gereja. Berisiko ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika dia datang dan dia bawa kita pergi. Jadi kenapa mesti suruh jaga-jaga? Supaya gak ditinggalkan. Itu yang pertama. Siapa pernah punya pengalaman ditinggalkan? Nggak enak saudara. Siapa pernah pengalaman dicampakkan? Saya pernah pengalaman dicampakkan seorang gadis yang saya sukai ketika saya kuliah. Saya sudah kasih hati saya sepenuhnya. Saya ini tipe pria, kalau menyintai wanita saya berikan semuanya. Tapi kalau dikhianati habislah diriku. Mamanya istri saya itu Chinese kan. Dia bilang sama Nancy gini. Nancy, lu itu ya enti, ini model Cino Surabaya. Lu itu ya enti seneng laki cowok, bu dikasih hatimu semuanya. Kenapa mami? Nanti cowok itu melukai kamu nanti gak terluka sepenuhnya. Jadi kasih sisa dulu. Hatimu jangan kasih semua. Dia cerita ke saya. Begitu dia cerita ke saya harus rubah paradigmanya. Saya bilang gak bisa. If you love me, you have to give your whole heart to me, your love to me. Bukan saya egois, memang begitu seharusnya kan. Karena aku berikan hatinya sepenuhnya. Gadis itu sebelum Nancy ya. Ya sudahlah. Saya ingat sampai lagu Deloitte. Do you know this song? FFF. Jangan dipikir pendeta kok nyanyi lagu dunia. Ini kenangan lama. Oh Tuhan yang kuasa, berikan petunjuk-Mu, betapa pedihku rasakan kasih-Ku tak sampai. Itu lagunya. Aku sampai hafal banget lagu itu. Punya pengalaman, dicampakkan, ditinggalkan kayak enak. Kalau dilanjutkan begini, kembalilah kau kepadanya sayang. Biarkanlah kini ku sendiri. Doaku selalu menyertaimu. Semoga kau berdua bahagia. Masalah. Hop. Sahat. Sudah, sahat. Bertobat. Orang Batak gitu ya. Begitu dipancing nyanyi langsung dia. Gini loh saudara.
Pengalaman ditinggalkan gak enak. Dengar saudara, makanya kita disuruh siap sedia. Anytime, any place, anywhere. Tuhan bisa datang. Pertanyaan saya, siap gak saudara? Hati-hati loh ya, saya tidak mau ada satu orang ketinggalan di sini. Lalu saudara bertanya, Tuhan saya sudah menabur perpuluhan, sudah nyumbang gereja, saya sudah pelayanan. Tuhan bilang gini, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mau apa kita? Hal kedua, kenapa? Belum poin ya. Karena saya waktu renungkan saya dapat gini. Astaga. Ini dia. Ini penting kita ketahui. Kenapa? Karena nanti waktu Yesus datang, kita diangkat bersama dia ataupun tidak. Dengar saya. Akan ada takhta pengadilan yang akan datang. Dengar loh saudara. Kamu bisa luput dari hukuman di muka bumi. Tapi kalau sudah ketemu Tuhan tidak ada satupun. Kamu tidak bisa panggil pembela lagi. Bahkan pengacara pun butuh. Tidak bisa panggil pengacara lagi. Kita bersyukur ada pengacara muda Daniel Simbolon. Mana? Mana Daniel? Daniel Simbolon, Dapot. Mana Dapot? Daniel Simbolon. Kok mesti banyak pengacara Batak ya? Kenapa ya? Di sini Batak-Batak pengacara semua. Ya. Kalian boleh jadi pengacara tapi cukup di bumi saja ya. Daniel dan Dapot. Nanti di sana tidak bisa profesi pengacaramu kamu juga dihakimi. Saya juga akan dihakimi. Siapapun kita. Saudara dengar loh. Di bumi Anda bisa sogok hakim. Anda bisa lewat pengacara Anda bisa melakukan pendekatan. Kasih dia sekian. Hukum bisa dibelokkan. Di hadapan Kristus jangan pernah coba saudara main uang. Enggak ada, enggak mungkin. Sudah, enggak ada bisa luput. Makanya firman Tuhan ingatkan. Saya senang ya. Pak Arif itu menetapkan tema-tema. Enggak cuma sekedar supaya kamu diberkati. Supaya kamu, enggak. Lebih kasih makanan keras gitu. Supaya kita menderitanya di bumi cukup. Tapi kemudian kita dikenan memerintah bersama dengan Yesus selamanya. Daripada kelihatan keren di muka bumi. Tapi waktu tata pengadilan Tuhan bilang aku enggak kenal kamu. Mati kon. Orang Surabaya mati kon. Acur duendok. Itu orang Surabaya. Pak Bira ketawa ngerti maksud saya. Sebab 2 Korintus 5 ayat 10 berkata. Sebab kita semua. Gak ada satupun pengecualian luput dada. Pendeta kecil kayak pendeta besar. Pendeta pendek. Pendeta tinggi. Bisnismen siapapun saudara. Semua. Harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Kasih tahu kiri kanan. Nanti ada pengadilan loh ya. Kasih tahu. Ingatin. Ada pengadilan yang akan datang. Ini Alkitab bilang. Saya tidak nakut-nakutin. Tapi semoga saudara sadar betul. Yang suka main-main dosa. Yang berpikir nanti bisa minta ampun dosa. Tuhan juga nggak melihat. Hati-hati saudaraku. Kita akan ketemu dengan hal ini. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata. Tetapi kudus kala Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu. Ini dia. Untuk memberi pertanggungan jawab. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Setelah konser sukacita panen raya 2 minggu lalu selesai. Puji Tuhan. Kita dapat saldo plus 483 juta rupiah. Ya. Walaupun saya lihat banyak yang tidak ikut nonton. Ya. Konser selanjutnya mesti nonton ya. Keluarga Huta Galung seluruhnya ke Australia saya dengar. Jadi tidak bisa nonton. Opung nanti konser berikutnya bilang sama anak cucu mantu cicit. Harus ikut ya Opung. Mau saya katakan kepada saudara. Kan saya sudah janji uangnya sepenuhnya untuk misi. Jadi kita kirim juga ke Bali 300 juta pusat. Untuk pengembangan misi seluruh yang ditangani oleh Bali. Sisanya Rock Jakarta yang ngatur. Ya. Jadi percayalah saudara. Ini semua untuk pekerjaan Tuhan.
Lalu kemarin Magda sebagai ketua panitia kita, ini perempuan satu ini hebat saudara ya. Magda Luciana Wongso. Kalau soal manajemen ini orangnya. Lulusan dari Biola University Los Angeles. Ya, bukan cuma teori pinter, prakteknya cerdas. Dan saya juga harus apresiasi. Waduh saudaraku, saya bilang sama mereka, kemarin kita evaluasi. Saya bilang kita ini jemaat belum banyak. Tapi saya itu dibuat Tuhan tercelikan. Tuhan berikan orang-orang hebat. Kemarin kita kelola itu gawe besar seharusnya saudara. Tapi sambutan mereka saudaraku ada sih kekurangan. Tapi sambutan orang WA saya ngomong sana semua. Keren. Saya lihat orang-orang kita ya. Saya terima kasih ya Pak Teddy ini loh. Pengusaha ini bisa jadi barista kemarin. Melayani tamu-tamu VIP. 100 gelas kopi, bongkok dia gini. Karena alatnya ke bawah gini ya Pak ya. Pak Wira, aduh saudaraku, kita bersyukur. Fema itu di belakang, cewek kita satu itu. Urusan registrasi, Jackson. Aduh, ini orang-orang yang profesional kerjanya, keren. Udah. Nah kita kemarin evaluasi. Nah, saudara tahu, saudara yang kerja di dunia ini, kenapa penting evaluasi? Evaluation is the part of the function of the management. Perusahaan apa yang nggak melakukan evaluasi? Di sini ada teman lama saya, Pak Ongki, beliau ini direkturnya BCA. Pak, saya tanya, BCA perusahaan gede, apa perlu ada evaluasi Pak? Beliau langsung, perlu. Gimana bisa mengukur kinerja seseorang kalau tidak ada evaluasi? Makanya kemarin saya berharap saudaraku, ketua-ketuanya datang semua. Tujuannya apa? Mengevaluasi demi kebaikan. Sekaligus apa? Mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan. Saya harus kasih tahu loh saudara. Di hadapan Kristus juga sama prinsipnya. Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Orang iso klewas-klewas, tole. Gak bisa kita ya biar gak apa-apa. Gak bisa. Kamu kerja dalam pekerjaan dunia bisnis di luar sana. Kalau kamu gak mau berevaluasi, kamu dipecat kok. Kamu harus siap, semua kita loh ya, dievaluasi oleh Tuhan. Nah sementara dengar khotbah ini, ngomong gini sama Tuhan, sekarang Tuhan evaluasi saya sudah. Lebih baik saya ditegur keras di sini, daripada nanti terlambat dalam pengadilan, udah gak bisa bikin apa-apa. Oke, jadi saudara, saya sadar kok, saya sadar gini loh. Saya sadar ada orang-orang tertentu, sekali dua kali datang ke sini, akhirnya gak mau datang lagi. Kenapa? Khotbahnya kok keras-keras ya? Ya apa boleh buat? Kita kepingin sih ini gerejanya penuh apa. Tapi kalau saya khotbah lembek, saya ada kompromi, nanti saya yang dihakimi sama Tuhan. Jadi sebaiknya ya sudah. Yang siap dibentuk lebih hebat, pasti akan bertahan. Bawa jiwa, memenangkan jiwa. Yang aduh ini gak cocok dengan pendeta ini sok ngomong. Lu kakak tahu sih hidup di luar apa. Pasti gak kerasan. Percayalah saya. Next lagi. Tunggu. Siap sedia apa? Mempertanggungjawabkan apa? Ini dia pengharapan. Loh kenapa pengharapan? Pengharapan ini dalam bahasa aslinya mengandung pengertian ini. Sesuatu yang menghubungkan dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi misalnya saudara Rio, Casario, Kolondam ini tujuan akhir kita keserupaan Kristus dengan dia. Pengharapan itu artinya sesuatu yang menghubungkan masa kini dengan masa yang akan datang sana. Jadi ini akan berbicara nanti jalan hidupmu ini menuju ke sana. Ada orang yang jalan hidupnya itu gak lurus. Nah itu harus dipertanggungjawabkan semua loh. Banyak orang mengabaikan proses benar. Cuma melihat hasil akhir. Kita harus perhatikan bagaimana dia bisa menempuh sampai suatu titik. Apakah dia menempuhnya dengan cara benar atau tidak.
Oke, karena itu berbicara tentang pertanggungjawaban. Next lagi. 1 Petrus 4 ayat 5. Nah ini lebih keras lagi ya. Kemarin saya sampaikan di doa puasa, tapi saya sampaikan juga sekarang. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia. Sekarang tunggu. Kalau tadi kita yang diminta siap sedia kan, kita suruh waspada. Sekarang saya tunjukkan Tuhan juga siap sedia, Tuhan juga waspada. Ngapain? Baca ini. Siap sedia ngapain? Menghakimi orang hidup dan yang mati. Makanya gak usah menghakimi saudaramu, temanmu. Karena Tuhan sendiri sudah siap menghakimimu. Ini jarang dibahas ya. Tapi kemarin saya dapat hikmat Tuhan. Come on. Tuhan tuh kayak siap gitu. Dia mengawasi kita. Saya baca buku seorang hamba Tuhan namanya John Bevere. Saya baca buku ini kurang lebih 20 tahunan yang lalu. Saya masih di Kota Mataram. Judulnya Takut Akan Tuhan. Gambar covernya itu gini. Ada seorang gini. Dari gambarnya sudah ngerti. Ini holiness, ini kekudusan yang dinyatakan. Saudara tahu dia bilang gini. Kadangkala Tuhan menghakimi seseorang berbuat dosa, berbuat salah. Seketika, jebret. Kayak Daud. Dia menghamili Berseba. Lalu suaminya Berseba ditaruh supaya cepat mati. Kelihatannya gak apa-apa kan. Lalu datanglah Nabi Nathan menegur. Penghakiman datang. Kamulah orangnya. Akibatnya apa? Pedang datang atas keturunan Daud. Penghakiman segera datang. Tapi dia tulis di bukunya. Ada penghakiman yang tertunda. Gak apa-apa kok. Gue bikin dosa aman tuh. Gue pornografi aman tuh. Gue mengkhianati pasangan gue aman tuh. Gue korupsi gak apa-apa gue. Hati-hati saudaraku. Jadi pikir Tuhan itu lewat mata. Jadi pikir Tuhan itu apa bahasa Inggrisnya itu? Not overlook. Bukan overwhelm. Jangan dipikir Tuhan itu lengah. Kayak gak tahu. Dia semua catat saudaraku. Karena ada penghakiman yang akan datang tertunda tadi. Bisa saja Anda mengalami itu sekian tahun yang kemudian. Tapi puncaknya pengadilan tertunda adalah pada waktu kita mati dan kita ketemu takhta Tuhan nanti. Jadi kesimpulannya dada yang terluput sudah. Hari ini kamu masih bisa lega-lega, leha-leha. Kamu pikir gak apa-apa gua. Gak apa-apa, everything gonna be okay. Tapi pengadilan yang tertunda sedang menanti di depan kita. Awas! Kenapa saya tulis awas? Karena ini contoh praktis yang Yesus nubuatkan. Jadi ini akan terjadi nanti. Dia akan ingatkan kita semua, dia bilang gini. Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak terakhir kita sekarang kan. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini kurang apa? Ini orang pelayanan Pak. Ini orang sudah terlibat pelayanan, hebat. Bernubuat, come on man. Ngusir setan. Lalu bikin mujizat. Berarti ini orang sudah matang di dunia pelayanan kan. Yang pelayanan hebat aja ada risiko ditolak. Apalagi yang gak bikin apa-apa. Lihat ini ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan mengingatkan kita. Siapapun kita saudaraku tanpa pandang bulu. Karuniamu boleh hebat. Tapi kalau hidupmu gak sesuai kehendak Tuhan. Resikonya kamu ditolak oleh Tuhan. Next lagi. Apa yang harus dijaga? Yang kedua. Guarding your heart. Jaga hati. Jaga. Ini penting juga. Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mencoba melihat bahasa asli Ibraninya.
Saya ketemu kata mismar dalam kata kewaspadaan. Ternyata di situ ditulis artinya penjagaan maksimum seperti dalam penjara. Seperti penjagaan super maksimum security. Saya cerita pengalaman menarik. Waktu almarhum Bapak Saifuddin Ibrahim masih di penjara Tangerang. Saya 2 kali datang. Pertama saya datang dengan Pak Arifin. Pak Arifin itu walaupun sesibuk apapun saudara ya. Kalau untuk orang-orang yang seperti Matius 25 yang Yesus suruh. Dia segera bertindak. Bersama saya kita ketemu. Dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Saifuddin. Di situ ketemu narapidana yang lain. Datang ke dia. Pak, mari kita sholat Pak. Loh, kaget kan saya. Loh kok ngajak sholat? Ternyata istilahnya mereka itu pelajaran Alkitab. Bible study itu mereka pakai bahasa sholat di sana. Sudah ya. Lalu kunjungan kedua nih saya cerita. Saya sendiri kali ini datang. Saya datang sendiri. Nah waktu saya mau masuk ke penjara itu. Kan ada gerbang. Pasti ada pintu kecil kan. Serat. Waktu saya masuk. Stop pak jangan dulu. Loh, saya tidak boleh masuk. Saya tunggu di luar. Tiba-tiba keluar narapidana pakai celana hitam, baju putih, kopiah hitam. Enggak diborgol. Rapi, semua masuk bisnya di depan situ. Enggak ada polisi yang menjaga. Loh kok bisa 1, 2, 3, saya ada 20-an orang. Loh. Kok enak ya? Saya bayangkan loh kalau ada salah satu lari misalnya kan. Bisa enggak? Bisa di depan jalan raya. Lalu saya sadar. Oh, paling penjahat kerucuk-kerucuk, maling ayam, atau apa yang nggak mungkin, nggak ada maksimum security kalau bukan penjahat yang itu. Tapi seharusnya nggak boleh loh itu. Ya, ini biarlah siaran ini bisa terdengar. Saya berani bertanggung jawab karena saya ada di situ. Tapi saya pernah melayani ke Nusa Kambangan, penjara yang di pulau kecil itu. Baru masuk pemeriksaan depan aja, udah digeledah saya. Nanti pria sendiri, wanita di ruangan sendiri. Perempuan sama perempuan geledah. Sudah masuk nih saya. Sudah lebih ketat dari Lapas Cipinang, lebih ketat dari Salemba maupun Pondok Bambu yang minggu lalu saya ke sana sama istri saya. Lalu saya melihat saudaraku, sebuah blok khusus. Pagarnya penuh duri dan dijaga ketat. Saya tanya sama petugas, Pak, itu apa Pak? Super maksimum Pak. Untuk apa itu Pak? Para teroris. Dan mereka-mereka yang penjahat kaliber yang jahat sekali itu. Jadi kalau mereka dibawa keluar. Saudara nonton film Hollywood ya. Penjahat-penjahat yang dipindahkan itu. Yang kasus berat. Borgolnya di tangan dan dihubungkan ke kaki sama badannya. Jadi jalannya gini. Saya kasih tahu saudara. Dengar saudara. Amsal Sulaiman bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini mengacu pada pengertian jaga super maksimum tadi. Ketat, jaga. Jadi kalau ada orang gampang kecewa, gampang kepahitan, gampang khawatir, itu jaganya model hansip. Kasih tahu kira kamu bukan hansip. Kalau kita bisa saja rentan kecewa. Siapa yang tidak pernah saudaraku ngomong jelek sama kita. Tapi tergantung kita terimanya, waspada enggak. Kalau ada orang ngomong jelek, marah sama saudara atau apa. Saudara buka hati perasaan saudara. Masuklah ke kekecewaan, kepahitan. Saudara akan mikir panjang tentang orang itu. Semoga dia minum kopi sianida. Nanti kalau dia pulang lewat jalan trotoar, ada bis kota, serempet dia, muter dia. Waktu dia jatuh, kepalanya terbentur, ada paku panjang, jerot. Terus kemudian ada truk tangki nyelonong, brak, nabrak kakinya dua-dua nggak bisa jalan. Anda bisa bayangkan yang bukan-bukan nanti. Hati-hati loh saudara. Saudara yang pegang kendali di hatimu. Karena kita bilang jaganya super maksimum.
Saya, Pak Kris Manusama itu puluhan tahun lalu udah ngomongin kami. Roni, kalau ada orang gampang kecewa, gampang baper-baperan. Lu tahu nggak Roni, gue mau bilang apa sama orang-orang seperti itu? Apa Pak Kris? Kampungan. Jadi kalau dia khotbah boleh, saudara gampang tersinggung apa? Kampungan. Gitu nah saudaraku. Ya agak pedes sih saudaraku. Karena enggak bisa jaga. Kenapa dibilang kampungan? Saya jadi ngerti sekarang. Karena model hansip. Loh. Pertahanan sipil itu di kampung-kampung. Begitu terasa sepi, ya sudah tidur. Nanti kalau malingnya datang, maling. Dia itu di situ maling 2, di 1 lari dia. Super maximum security. Pegang dadamu masing-masing di sini. Katakan sama saya, super maximum security. Miss Mar. Amin. Next slide lagi. No. Kan ada statement yang saya sengaja tulis. Kalau hati tidak dijaga maka akan memancarkan kematian, memancarkan kepahitan, memancarkan kutukan, memancarkan ketidakberdayaan. Nah, saya memang ada masalah Pak. Saya memang difitnah Pak. Saya disalah mengerti banyak orang Pak. Tapi seharusnya kita berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Cuma ibu itu yang tepuk tangan. Jangan gini, Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Kan gak ada jawaban doa. Sepi, surga sepi. Tuhan, masih gerangan kau terima sembahku. Tidak ada jawaban lagi, sepi. Dia tantang Tuhan. Mana tanganmu? Do you want to know how the big of the hand of God? Huh? I would like to give you explanation about the big of the hand of God. Yesaya 40:12 berkata, siapa yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya? Coba buat jengkal, ada yang 1 meter, maju ke depan. Paling berapa senti? Tuhan mengukur langit cuma segini. Gede gak tangan Tuhan? Gede lah ya, kalau dia pakai jam tangan, segede apa jam tangannya? Siapa nakar air laut hanya dengan lekuk tangannya? Seluruh jumlah air laut seluruh dunia cuma segininya. Ingat waktu ibu-ibu istri saya kalau masak rawon apa, ambil set, selesai. Kalau Tuhan haus sekali sedot, habis air laut seluruh dunia. Gede gak tangan Tuhan? Kalau dia pakai cincin, segede apa cincinnya? Gue gak pakai cincin. Pak, dia gede ya? Terus kita bilang, mana tanganmu? Kalau saya Tuhan, ini loh nak. Sedih, jaga hati. Jangan biarkan kecewaan. Jangan biarkan kepahitan. Supaya mulutmu ini tetap G. Mulutku penuh. Oke, sudah. Yang ketiga. Sedikit lagi. Yang ketiga, penjagaan apa yang penting buat kita? Praying with watchfulness.
yang berjaga-jaga dalam doa. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dalam doamu sambil mengucap syukur. Maksudnya gini loh, kalau kamu berdoa itu jangan berdoanya itu model on off. Model kalau perlu berdoa. Disuruh level berjaga. Artinya apa? Perlu komitmen dan konsisten, kontinuitas. Yang terus menerus. Ada orang tuh berdoanya kalau lagi masalah. Enggak ada masalah pun tetap berdoa. Ini ada istri saya. Sayang, jangan duduk di belakang dong. I need your support. Come on baby. Saudara percaya tidak ya? 33 tahun saya nikahi wanita ini. Tiap pagi bangun tidur tanya sama dia. Bangun tidur sampai tadi pagi. Aku turun deh. Aku selalu ngomong apa sama kamu setiap bangun tidur sayang. Jangan bohong. Di depan Tuhan dan malaikatnya orang-orang kudus. I love you. Walaupun saya belum sikat gigi. Mulut saya masih bau. Kalau suami istri udah gak peduli kan. Kalau pacaran kan seperti apa kabar? Kenapa Widya? Kamu kok tertunduk malu? Aduh. Ini loh. Ya ini bukan untuk sombong-sombongan. No. This is apa ya? Testimony, original testimony from me to you all. Dia tuh bilang sama saya gini. Pak Ervi, dia bilang gini. Sayang, kamu tuh memang badanmu kecil. Kok diulang-ulang saya heran. Kamu memang orangnya pendek. Ada sedikit penyesalan rupanya untuk yang ukuran ya. Tapi dia begini. Aku kagum sama kamu. Loh kenapa? Besar kepala sedikit ya. Kamu orangnya konsisten dan komitmen membawa aku. Mesbah keluarga. 33 tahun pernikahan. Tidak pernah berhenti. Every single morning. I do my job. I pray with her. Worship God with her together. Because I am a priest. Not me. But you are the priest. Suami, tugasmu mimpin istri anak-anakmu. Saya paling gemes lihat suami-suami. Silakan Pak pimpin doa. Jangan saya Pak Roni. Jangan saya. Nah, gini-gini lagi. Siapa Pak? Istri saya aja. Dalam hati saya, lu pakai rok aja. Lu imam kepala, lu yang mimpin doa dong. Istrinya dimajukan. Makanya jangan heran. Istrinya jadi pang 6. Dia pang 5, istrinya pang 6. Pang 7 malah. Oke. Saya sadar. Saya harus berjaga-jaga. Bahkan di dalam doa. So, bukan maksud kesombongan. Saya bukan cuma khotbah, saudara. Saya telah melakukannya 33 tahun pernikahan saya. Kok aja saudara enggak enak gitu sih lah saya. Kok saya udah tegang gini. Keep calm my friend. Bersyukur membuat kita mau terus berselaras dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam berjaga-jaga doa, terus sambil berterima kasih. Saya sudah jelaskan bulan lalu. Kenapa orang bersungut-sungut itu Tuhan benci banget. Akar kata bersungut-sungut dalam bahasa Ibrani itu mengkudeta Tuhan. Coba Anda pergi ke depan istana presiden sekarang. Bawa 5 orang, 10 orang anggota komselmu lah. Berteriaklah di depan istana presiden. Turun kau! Turun kau, tak becus kau! Turun! Percayalah saudara, tidak lama. Saudara pasti ditangkap.
Jadi kenapa Tuhan bisa bunuh orang-orang Israel waktu mereka bersungut-sungut itu? Karena itu artinya mengkudeta Tuhan. Mereka kayak bilang, lu gak becus pimpin gue ini. Kita tinggalin Mesir. Minum apa? Lu gak becus pelihara kita. Pak, mate kabeh wis. So, hati-hati. Watch your mouth, my friend. Hati-hati. Jaga. Kalau kamu jaga baik-baik hatimu, yang keluar pasti baik. Oke? Jadi sudah ya, nggak usah baper-baperan apa. Saya itu, come on. Ada suami istri berkelahi, pisah sementara, curhatnya di medsos. Yang laki keluar medsos, yang perempuan medsos. Dia kayak bilang gini, pengumuman seluruh dunia. Itu kan untuk apa sih? Lapor kayak sama Tuhan pertama, temui hamba-hamba Tuhan, konseling kayak apa, beres. Gitu dong, minta didamaikan. Ngapain mesti diumumkan seluruh dunia? Tolong ya, yang rajin main sosmed, nggak usah baper di sana deh. Termasuk kalau kecewa sama saya jangan di sana ya. Karena saya pernah ngalami. Ada orang kecewa sama saya. Masa pengembalaan seperti itu? Siap. Masa pendeta membedakan kaya atau miskin? Cek. Masalah salaman. Lah pas mau salaman dipanggil orang. Gak sengaja lah ya. Gue gak milih salaman, gue salamin semua. Malah beberapa orang gak mau salaman saya keluar lewat pintu sana. Pikir merasa saya gak tahu, saya tahu. Saya kan lihat gini siapa yang datang. Waktu saya salaman kok gak ada dia. Pintu itu. Udah dibilang di sini loh, lewat sana. Gak tahu kecuali sakit perut. Ke toilet silakan. Atau dipanggil Pak Prabowo. Berapa lama sih salaman? Paling cuma 5 menit lah dari situ ke situ. Saya juga kepingin dong say hello sama kalian. Khususnya di bagian sini. Sini sih kelihatan kan jadi mereka mau gak mau ke sana. Yang sini ini loh. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang ketawanya keras itu yang melakukannya. Lanjut. Yang terakhir sekarang. Saya sudah mau selesai. Tuhan terima kasih. Living wisely and alertly. Jadi hidup bijaksana. Waspada. Jadi arif bijaksana. Jadi mesti pakai pikiran yang sehat. Pakai hati yang adem. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Diteliti, evaluasi terus. Jangan evaluasi sebentar lalu. Istri saya itu paling gemes. buka rahasia ya. Istri saya paling gemes kalau dia ngajak ngomong saya dengarkannya sambil lalu. Sayang, nah, kalau saya situ dia sudah. Dia bilang sayang, terus dia ngajak ngomong. Terus saya nggak memperhatikan. Keluar nada ini, saya ingatkan ini bertahun-tahun. Sayang, nah ini sudah. Langsung saya. Oh iya kenapa sayang? Saudara Alkitab bilang perhatikan dengan seksama, fokus. Lihat hidupmu ini loh. Perhatikan gini. Maaf ya. Kalau hari ini kamu mati, siap gak? Kalau hari ini kamu pengadilan sama Yesus, siap gak? Kamu tidak akan pernah siap kalau kamu tidak memperhatikan hidupmu dengan seksama. Evaluasi. Makanya saya siap dikoreksi istri saya. Bahkan saya siap dikoreksi oleh jemaat. Kalau sekiranya pas khotbah ada kata-kata saya yang mungkin slip of tongues. Ada beberapa saudara di sini, Pak bisa ketemu. Dan ketemu pun saya lateni. Karena mengkoreksi khotbah saya terima.
Orangnya ada di sini. Apakah saya habis itu tidak ngomong sama Anda? Apa habis itu saya sudah tidak bercanda lagi dengan Anda? Tanya sama orang itu. Saya tetap bangun hubungan. Karena saya masih still human being. I need your suggestion or something else to prove me better than before. Oke? Kok suasana tegang gini ya? Ini kan biasa-biasa. Saya berdoa, ingatkan saya lah saudara. Kalau saya seandainya saudara bila sesuatu saya bilang tidak bisa. Ingatkan saya. Awas Pak Roni, nanti Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Itu aja ya. Karena tidak ada, no excuse siapapun. Kita perlu evaluasi diri, jaga seksama. Bagaimana kita hidup. Jadi saya poinnya bangkit berdiri supaya sudah tahu saya selesai. Kedinginannya sayang. Kamu kok gini? Come to me, my baby. Enggak. Aduh, kita ini bahagia sekali ya. Aduh betul loh saudara. Kami berdua tuh kok aduh. Bukan topeng-topeng gak lah. Tuhan tahu kok. David tahu, lihat sendirilah di rumah. Kami, come on. I feel so happy. From the bottom of my heart. Sini. Kalau kita tegakkan firman dalam keluarga kita, jaminannya bahagia. Itu Alkitab bilang kok. Nggak mesti harus jadi kaya raya sih, enggak sih. Kita makan sih masih pilih-pilih yang cari yang 25.000 satu porsi. Sudah nggak percaya kan? Saya sama istri jadi hobi makan nasi goreng, mie godok yang cuma 25.000. Ketemu sama si Iman Junta satu itu. Kita sama ya seleranya ya. Nomban go, ceng. Lah ya nomban go. Betul toh? Oh nomban go, tok. Tak usah cek. Kita makan di WGP. Kelapa Gading. WGP itu apa singkatannya? Wisma Gading Permai. Itu kan kalau sore itu buka tenda-tenda tuh. Doyanan kita berdua. Di situ namanya Kentucky, kentara kaki. Kelihatan kan tendanya kelihatan kaki. Amigos. Agak minggit gos sedikit. Terus terang, kita suka makan di situ. Saudara tahu, you know what happened? Daripada makan mahal-mahal. Pertama, kita berdua. Duitnya bisa buat nyenengin cucu. Kedua, duitnya bisa dibagi orang yang susah. Makan. Kami berdua seleksi sekarang. Mau belanja apa? Saya bahkan gak suka belanja. Dia ngotot. Ayo dong kamu waktunya beli celana. Gak usah. Saya diseret, saya pergi ke Uniqlo. Berapa? 500 pulang. Atau dia yang belikan. Ini. Saya berpikir bahwa secukupnya lu penting. Kalau ada lebih baik saya bagi ke orang lain. Saya mati nanti tidak bawa apa-apa kok. Saya dinilai orang bukan karena harta. Walaupun banyak orang menilai orang lain karena harta. Buat saya yang penting dinilai benar oleh Tuhan. Itu lebih penting. Daripada kelihatan keren. Tapi Tuhan bilang aku tidak pernah kenal kamu.